Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada hari Minggu ini, dengan penuh sukacita, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kak Tias berharap adik-adik yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak ada yang sakit. Amin adik-adik. Nah, mari kita akan memuji nama Tuhan bersama pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan, Bapa, aku datang padamu, dengan segenap hati kita. Adik-adik, sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali, kita mau datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mau mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Hari yang ceria Tuhan, hari yang indah. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau, dan kami mohon biarlah Engkau Allah sendiri yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sadar sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali melukai hati Tuhan, kami seringkali tidak taat, kami seringkali Tuhan berbuat dosa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Pagi ini kami akan menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita akan memuji nama Tuhan bersama. Kita tahu adik-adik bahwa Tuhan, mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, baik yang baik dan yang jahat sekalipun, mata Tuhan melihat. Mari bersama-sama kita pujikan dengan penuh sukacita. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat.
Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mau tampil beda. Kita mau hidup beda di hadapan Tuhan. Kita tidak mau sama dengan dunia ini. Karena Tuhan sudah menebus kita dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian. Berani tampil beda. Siapa yang mau berani tampil beda? Angkat tanganmu. Nah, oke, luar biasa sekali. Kita puji sama-sama adik-adik ya. Dengan penuh sukacita kita pujikan berani tampil beda. Tiba saatnya adik-adik kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Tes saja adik-adik semuanya kembali berdiri. Kita akan pujikan bersama-sama firman-Mu. Jangan lupa ya, strek, strek, strek. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita akan memuji namanya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Wana ajak kalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila minggu pagi ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kini tibalah saatnya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan tidak sempurna ini Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman-Mu.
Mari Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian pergi ke kota Yogyakarta? Ya, di Jogja ada sebuah desa yang namanya Desa Kasongan. Di desa itu kita akan bertemu dengan banyak pengrajin tanah liat. Apa yang dibuat? Semua dari bahan tanah liat. Nah, salah satunya yang Bu Hana pegang ini, yaitu sebuah vas. Tahukah anak-anak proses pembuatan vas ini? Kalau kalian pergi ke Kasongan, kalian bisa melihatnya. Atau mungkin kalau kalian lihat di YouTube, kalian bisa lihat bagaimana proses pembuatan vas dari tanah liat. Dimulai dari seorang pengrajin yang mencari bahan utama, yaitu tanah liat itu sendiri, tanah liat yang baik. Kemudian pengrajin itu akan membentuk tanah liat itu dengan pelarikannya. Beberapa kali pengrajin mungkin melempar-lempar tanah liat itu, ketika dibentuknya jelek, lempar lagi, dibentuk lagi, dilempar lagi, sehingga seperti yang dikehendaki oleh pengrajin itu. Kemudian tanah liat yang mulai terbentuk ini dibuat apa? Dibakar. Dibakar dalam dapur api yang tinggi suhunya. Supaya apa? Supaya dihasilkan vas yang kuat. Nah anak-anak, ketika tanah liat ini mengikuti pengrajin, apa yang dilakukan pengrajin, maka akan terciptalah vas yang indah, vas yang kuat, vas yang berguna. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk pemberitaan Injilnya. Siapakah dia? Kita akan bahas bersama-sama. Mari kita baca anak-anak Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Bu Hana akan membacakannya. Silahkan kalian persiapkan. Kita buka ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang tidak mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari
Pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, siapakah yang tidak kenal Saulus? Tentu kalian pernah mendengar nama ini. Saulus, seorang Farisi dari mazhab yang keras. Dia murid dari guru besar Gamaliel. Dia punya 2 warga negara, yaitu Romawi dan Yunani. Anak-anak, Saulus sangat membanggakan dirinya waktu itu. Dia merasa dia membela hukum Taurat, sehingga memusuhi murid-murid Tuhan. Anak-anak, Alkitab sebagai buku pedoman kita, sebagian besar berisi tentang seruan pertobatan dan kasih Kristus yang begitu mengasihi, mengampuni dosa dan menyucikan kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal dan mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, dari perikop yang kita baca, kita mengetahui bahwa Saulus ditemui oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanannya di kota Damsyik. Kita lihat betapa besar kasih Tuhan kepada Saulus. Dari pertemuannya, Saulus pun mengenal bahwa yang dia aniaya sampai saat itu adalah Yesus, Tuhan. Dan Saulus melakukan pertobatan pada waktu itu dan taat pada perintah Tuhan untuk pergi ke jalan lurus di rumah Yudas. Anak-anak, mengapa toh kita ini perlu bertobat? Ya, bertobat artinya adalah berbalik, memalingkan diri dari kehidupan lama yang penuh dosa kepada kehidupan yang mengarah pada Kristus. Pertobatan yang sejati menghasilkan perubahan diri dan menghasilkan buah yang mendatangkan kebaikan, baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Kita perlu bertobat, anak-anak, karena bertobat melepaskan kita dari dosa. Karena dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah mengapa kita harus bertobat. Bertobat dari dosa kita, bertobat dari seluruh kelakuan kita yang buruk. Anak-anak, pertobatan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan, menjadi pintu masuk kita ke surga. Di dalam pertobatan ada penyesalan akan dosa, ada pengakuan dosa, pernyataan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita butuh Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidup kita. Dan kita butuh mengenal Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Anak-anak, kalau Tuhan Yesus yang penuh kasih itu menemui Saulus yang jahat, Saulus yang sering menganiaya jemaat Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alatnya. Dan Saulus mentaatinya. Saulus mengambil jalan, mengambil komitmen, bertobat dan mengikuti Tuhan. Dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai pemberita Injilnya. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Firman Tuhan sering kita dengar. Melalui sehari-hari kita sering mendengarnya. Apakah respon kita anak-anak? Marilah anak-anak, Ibu Hana mengajak kalian untuk kita bertobat. Untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Untuk kita datang pada Tuhan. Maukah kalian dipakai sebagai alat Tuhan seperti Saulus? Saulus dari hal yang buruk berubah menjadi Paulus, alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan yang sungguh tidak mudah anak-anak jalannya. Dia mengalami penderitaan, mengalami siksaan. Namun Paulus tetap setia kepada Tuhan. Paulus tetap setia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Anak-anak yang telah menerima Tuhan Yesus, sering di dalam kehidupan sehari-hari, kalian merasakan godaan yang sangat banyak. Hal yang sederhana adalah ketika kita mau berdoa, mau beribadah, mau baca firman Tuhan, apa yang kita rasakan? Malas, godaan teman untuk mengikuti, pergi atau nonton atau melakukan hal yang lebih fun. Apa respon kalian? Atau mungkin ketika kalian disakiti, ada rasa kepingin membalas. Atau di dalam pergaulan, sering tanpa sadar, anak-anak menyampaikan hal yang tidak harus disampaikan, mengatakan hal yang menyakiti orang lain, yang merendahkan orang lain. Semua itu menyakiti hati Tuhan anak-anak. Pada pagi ini Bu Hana mengajak kalian semua, marilah kita mengaku dosa kita. Kita bertobat, kita berjanji pada Tuhan untuk tidak melakukan hal yang membuat Tuhan bersedih. Ingatlah anak-anak, di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika godaan itu muncul, tunduklah pada Allah, taat dan lawanlah iblis. Dengan begitu anak-anak, melalui pertobatan kita dapat mengenal Kristus. Kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita memahami apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
apakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya ayat ini menguatkan kalian, bahwa dengan bertobat terjadi perubahan. Kalian bukan dari dunia lagi, namun kalian dilahirkan dari Roh Allah, Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan untuk menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan, bahwa di dalam pertobatan yang sejati Tuhan, kami bisa mengenal Engkau. Tuhan Yesus, ampunilah kami, manakala kami sering membuat Engkau bersedih Tuhan, melalui tindakan-tindakan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong kami untuk boleh melawan kuasa iblis, untuk boleh kami taat dan tunduk kepada Engkau. Tuhan Yesus, biarlah pagi ini kami boleh berkomitmen Tuhan, untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sebagai saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu kami naikkan seluruh doa kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita mau bertobat. Nah, siapa nih adik-adik yang di rumah masih suka membuat Tuhan sedih karena sikap dan perbuatan kita yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Tuhan mau saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kita kembali. Sebagai rasa syukur kita akan kasih kebaikan, keselamatan yang Tuhan telah berikan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik nanti bisa diserahkan ke orang tua kalian ya, untuk disampaikan ke gereja. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, rasa syukur kepada Tuhan, kita pujian bersama-sama kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, namanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama tadi boleh membekali adik-adik dalam menjalani hidup ini, agar hidup kita terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita boleh selalu menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita.
Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi persembahan yang telah kita kumpulkan, dan kita juga akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah Tuhan, yang terus mengingatkan kami bahwa setiap kami ada di dalam pemandangan mata Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kami, baik yang baik maupun yang jahat. Tuhan melihat. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami meminta ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami terus boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang hari-hari kami Bapa. Bapak, kami juga mengucap syukur pagi ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini masih ada di rumah saja, dalam kondisi kesehatan mereka masing-masing. Tuhan tilik ya Tuhan. Tuhan jagai anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu terus dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam proses penyembuhannya, sehingga boleh sempurna kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan yang akan menghiburkan dan menguatkan anak-anak-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, baik dalam pekerjaan orang tua mereka, Tuhan juga berkati, sehingga kami percaya Tuhan masa pandemi akan segera berlalu, dan kami terus boleh melihat pertolongan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami akan menutup ibadah kami Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa terus jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.